Tahun 2090. Sebuah game yang mendunia, Star Origin, mulai terhubung dengan dunia nyata. Monster-monster dari game itu muncul di bumi. Mereka kebal terhadap semua senjata modern kita. Satu-satunya cara militer dari berbagai negara adalah mengirim prajurit masuk ke dalam game untuk memperoleh skill dari game itu dan melawan balik. Dan dalam pertempuran menghadang monster Star Origin kali ini, aku dan rekan-rekanku juga bergabung sebagai anggota dari naga. Tidak, kami tidak akan sanggup bertahan. Monster-monster ini terlalu kuat. Ini kamar kosku. Kenapa aku di sini? Bukankah aku sudah mati? Perasaan tubuhku tercabik-cabik. Oleh monster Star Origin masih begitu jelas. Dunia ini, aku tidak salah lihat. Ini dunia sebelum aku memasuki Star Origin. Star Origin adalah game virtual reality revolusioner yang 100% nyata. Ini iklan sebelum Star Origin diluncurkan. Aku kembali. Aku benar-benar terlahir kembali. Linghi, teriak-teriak apa di tengah malam begini? Linghi, teriak-teriak apa di tengah malam begini? Kakak Suesian, senang sekali bisa bertemu kamu lagi. Lepaskan aku, kamu sengaja panggil aku pakai hantan Jiao Enyu. Mau iseng-iseng ya? Syukurlah, aku benar-benar kembali. Linghi, cepat pergi. Maaf, aku membuatmu kaget. Kali ini, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu lagi. Tidak akan. Kamu kenapa sih? Kok kelakuannya? Aneh banget, ada apa? Gak apa-apa, cuma lihat game. Ini jadi agak terharu aja. Game ini ada apa sih yang bikin terharu? Aku duluan ya. Kalau ada apa-apa, cari aku. Tahun 2088, game virtual reality 100% yang digandrungi seluruh umat manusia Star Origin. Sebenarnya adalah medan uji kelangsungan hidup melawan monster dari dimensi lain. Di akhir game, kekuatan pemain di Star Origin akan tersinkronisasi ke dunia nyata. Monster dalam game, serta beberapa entitas mengerikan kuno juga akan turun ke dunia nyata. Waktu mulai game sudah dekat. Star Origin adalah kunci untuk mengubah segalanya. Aku harus mengambil kesempatan memulai ulang ini. Sedang memindai tubuh, sedang menghubungkan jaringan. Sedang memindai tubuh, menghubungkan jaringan. Sedang menyambungkan ke hard source. Lewati animasi pembukaan. Di kehidupan sebelumnya, tak ada yang tahu. Jika patung Sage Alliance menatap matanya. Lebih dari beberapa saat, ada hadiah tersembunyi. Kali ini, dia milikku. Kau yang kumaksud, patung Sage Alliance. Tatap lebih dari 20 detik. Dapatkan item legendaris, Talent Upgrade Stone. Mengaktifkan talenta. Selamat, bakat SS tier terbangunkan. Soul Sipon. Mengaktifkan talenta. Selamat, bakat SS tier terbangunkan. Soul Sipon. Makhluk mati dalam 100 meter. Serap pecahan jiwa. Atak E0.1 secara permanen. Range E0.1. Batas, 100.000 kali. Batas 100.000 kali. Kalau ditingkatkan, bukannya dapat tambahan 10.000 poin, atak dan 10.000 meter jangkauan. Ini bukan lagi sekadar overpower. Ini level chat pun harus bilang, 666. Aku masih punya talent upgrade stone. Kalau dipakai di bakat SSS tier ini, bisa naik lagi nggak? Ah, sudahlah. Coba saja. Gunakan upgrade stone. Jangkauan Soul Sipon, 1000 meter. Peningkatan, E1 atak, E1 range. Tak terbatas. Pemain, pilih kelas. Warrior, Mage, Rogue, Priest, Archer. ID pemain, One Shot Wonder. Kelas dipilih, Archer. Konfirmasi. Menempatkan ke desa pemula. Ayo Starade. One Shot Wonder. Akan segera muncul dengan gemilang. Wah,
Ramai sekali. Apa-apaan ini? Besok nggak ada yang kerja. Tengah malam masih sebanyak ini. Kerja apaan? Pemerintah seluruh dunia sedang gencar promosiin Star Raid. Ini jelas-jelas peluang emas. Gue kali ini harus sukses. Bang, ada yang dapat talenta tier A ke atas enggak? Cewek minta di posting dong. Gue talenta S tier, solid. Ada cewek tier C ke atas, gue bos lu jadi jago. Huf, desa pemula ini lebih padat dari stasiun kereta pas mudik. Sepertinya, mustahil bisa latihan dengan tenang. Di kehidupan lalu, meski punya S tier War RHYTHM, merangsek jadi warrior top tier. Akhirnya tetap tumbang di tengah lautan mayat, bencana dewa iblis. Mati karena tribulasi, bahkan tulang belulang pun tak tersisa. Di kehidupan ini, dengan talenta SSS Soul Sipon ini, aku harus cepat-cepat menghadapi tembok ini. Menjadi makhluk yang melampaui segalanya. Baru ada harapan menyelamatkan dunia nyata. Kelinci lucu banget. Kenapa harus bunuh kelinci? Main game kok sampai nyulik gitu? Gak mau main ya pergi. Gak ada yang maksa. Aku yang lihat duluan. Jangan rebut, ini punyaku. Aku yang lihat duluan. Terlalu banyak orang, respawn kelinci ini. Gak bisa ngejar kecepatan. Untungnya, aku punya Soul Sipon. Soul Sipon berhasil. Attack 1, range 1. Auto absorb, jadi gampang. Cukup berdiri diam. Terus menyerap soul fragment di sekitar. Lebih rajin dari kurir antar makanan. Mantap. Menyerap soul fragment, attack 1. Attack range 1. Jangan rebut, ini punyaku. Jangan rebut. Jangan rebut, ini punyaku. Jangan rebut. Princess itu kasihan banget. Udah lama nunggu, bantuin dia dong. Yao jangan macam-macam, kita sendiri susah dapat XP. Mana sempat bawa orang lain. Dia ini berdiri kayak NPC. Diam aja gak gerak. Ngakak banget. Gak punya senjata masih nepatin tempat di area latihan. Pasti orang bodoh. Jangan lihat aku diam kayak orang tolol. Sebentar lagi kalian akan tahu. Apa artinya menang sambil rebahan. Di sini statistik masih naiknya terlalu lambat. Area wheelchat seharusnya bisa bikin aku breakthrough lebih cepat. Aku harus cepat menghadapi tembok. Next stop. Wheelchat area, berangkat. Perhatian pemain, Wheelchat King telah muncul. Hah, datangnya pas banget. Bos, itu Black Iron Boss. Ini udah di tangan. Cepat beritahu guild leader. Area Wheelchat muncul bos. Yang jago serangan jarak jauh, lempar duluan. Aduh. Gila, nggak mempan sama sekali. Pedang besi keluaran Jiai ini kayak mainan doang. Cepetan kabur. Dasar orang ini goblok ya. Gak lihat yang di depan aja langsung dihancurin. Kayaknya dia ngidam banget ngejar first kill. Sok jago banget sih. Nanti lihat aja dia digebukin sama cakarnya terus respawn. Cuma tukang ngasih kill gratis. Manusia tolol, berani-beraninya berdiri di hadapanku. Di kehidupan sebelumnya, first kill Wheelchat King ini dikuasai guild. Kali ini, dia milikku. Apa? Pemain, Yifaruhun, berhasil membunuh Black Iron Boss pertama kali. Hadiah, gelar unik, Pioneer. Pemain, Yifaruhun, berhasil membunuh Black Iron Boss pertama kali. Hadiah, gelar unik, Pioneer. Apa? Gue nggak salah lihat ya. Itu, Yifaruhun. Damagenya sampai 4 digit. Gue juga lihat, emang 4 digit. Nyaris 4.000. Gue mau lapor, ada yang pakai chat. Masa si player cupu kayak gitu bisa ngasih damage segitu gede? Nggak mungkin, mustahil. Astaga, player, miskin, yang disebutin tadi itu. Satu pukulan nyaris 4.000 damage. Bosnya langsung kok. Itu disebut miskin, terus gue apa dong? Selamat, Black Iron Boss berhasil dibunuh. Level naik kedua. Mendapatkan peralatan Black Iron, Wheelchat S-Claw, Wheelchat Leather Armor, dan Wheelchat Helmet. Mendapatkan peralatan Silver, Music Success. Hehehe, meski bukan senjata dewa level tertinggi, tapi desain dan kilaunya lumayan. Cocok sama aura gue. Lapar banget nih, cepetan mandi, terus turun makan pagi. Jelas banget, aduh, kepala gue. Inteligensi meningkat, kekuatan meledak. Ini proyeksi kekuatan dari Star Origin ke dunia nyata. Tapi di kehidupan sebelumnya, kan baru terjadi di abad ketiga. Apa reinkarnasiku mengubah jalannya waktu? Setelah kekuatan diproyeksikan ke dunia nyata, monster-monster pun mulai muncul di dunia ini. Proyeksi ini datang lebih awal. Jangan-jangan makhluk itu juga datang duluan.
Sudahlah, tak bisa dicegah lagi. Yang penting sekarang, kita harus cepat jadi kuat. Monster apapun itu, satu panahku bunuh satu. Wah, ototku juga menguat. Bentuk tubuh ini. Garisan ini. Kayak mesin penggoda jalanan. Hahaha. Leihi, kamu juga mau makan? Iya, habis main game, lapar nih. Dasar kamu, Xingyu memang seru sih. Tapi jangan main terus-terusan sampai lupa waktu. Ayo turun bareng, aku traktir buat nambah stamina. Benda yang bergerak cepat. Di mataku jadi terasa lambat. Kemampuanku masih level dasar. Kalau sudah level tinggi, bisa lebih cepat dari suara. Misil sekalipun. Di mataku cuma kayak kura-kura merangkak. Wahahaha. Yuzihua, lagi makan apa? Wahahaha. Kedatangan monster mungkin maju. Aku harus buru-buru, cek peralatan baru dulu. Busur panjang musik ini masih terlalu mencolok. Bisa menarik perhatian pemain atau guild lain. Mending pakai busur biasa dulu, biar tetap low profile. Kesempatan banyak orang bantu kumpulkan jiwa. Gak akan lama lagi. Level bisa naikin nanti. Masih lumayan ramai di sini. Tapi kerapatannya udah jelas berkurang. Seiring naiknya level pemain. Tempat latihan yang bisa dipilih juga makin banyak. Aku harus buru-buru kumpulkan jiwa selagi masih ramai. Shen Dashen, itu kamu? Shen Dashen. Itu kamu kan? Kamu salah orang. Gak mungkin, aku udah perhatiin kamu lama. Kamu itu, One Shot Soul. Aku gak bakal tertipu. Coba aku lihat. Anak siapa yang tega menggoda adikku? Benar-benar gak bisa dilawan. Yau yau, darahku hampir habis, tolongin aku cepat. Wah, health-nya gede banget, biasanya. Pastor level segini pakai equipment putih. Bisa heal 40 HP aja udah hebat. Tapi pastor yang namanya Yau Yau ini. Bisa heal sampai 88 HP. Wah, ternyata bakatmu memang di healingnya. Mas, tambahin teman dong. Healingku gede banget loh. Kakakku jago banget lari-lari ngambil item. Kalau ada kerjaan gituan, panggil dia aja. Oke, kamu yang add aku. Udah dari tadi nih add, kamu gak pernah approve. Namaku Yao Yao Hu Yunche. Loh, ini bukan si Yao Yao Mual, itu, tapi kok beda ya? Di kehidupan sebelumnya, si Yao Yao Mual meski tubuhnya seksi, dia selalu pakai cadar. Dan aura yang dipancarkannya sangat dingin, menjauhkan orang. Kakakmu, apa namanya Yowing? Ternyata benar, si bayangan itu. Pedang nomor 1 Star Source, maniak ngidolin cewek. Bakatnya di kecepatan. Tolman kelas kakap. Kayaknya pernah dengar. Teman kakakmu gak aku tambah dulu. Nanti kalau ada perlu, aku hubungi kamu langsung. Oke, Mas. Aku mau bantu kakakku dulu. Saat ini, mayoritas pemain levelnya sudah mencapai 3. Beberapa high level player bahkan sudah level 4, nyaris 5. Aku juga sudah punya jangkauan dan attack power lebih dari 6000. Sangat cukup untuk membunuh monster biasa apapun di stage ini dengan satu hit. Sekarang waktunya mulai grinding. Aku ingat, di kehidupan lalu, pemain pertama yang mencapai level 5 bisa mengambil quest unik di Starter Village. Membuka Dungeon dan dapat reward satu-satunya. Aku harus dapatkan reward itu sebelum orang lain sadar. Ini spot grinding paling dalam di Starter Village. Lembah beruang buas, monster level 10. Ciri, HP tinggi, defense kuat, gerakan lambat. Di kehidupan lalu, disinilah aku naik ke level 10. Topografi tempat ini, seolah-olah memang dirancang khusus untukku yang sekarang. Ayo, mulai bersih-bersih. Kamu membunuh beruang buas, mendapat 180 HP. Menyerap pecahan jiwa Zo 1. Attack power J1, attack range E1. Selisih level 8. XP dapat bonus 80%. 180 XP pas banget. Dengan begini level up cepat, lot biasa nggak perlu diambil. Buang-buang waktu, fokus farming aja. Selamat, levelmu telah naik ke level 3. Selamat, level MU naik ke level 5. Selamat, kamu yang pertama mencapai level 5. Kekuatanmu sudah diakui oleh kepala desa pemula. Temui kepala desa untuk mengambil misi satu-satunya ini. Ini dia, misi satu-satunya yang heboh di kehidupan sebelumnya. Targetnya kepala desa. Misi utama, target kepala desa. Kamu yang dipanggil, satu tembak langsung, itu,
Kebetulan, aku punya misi yang sangat penting dan butuh bantuanmu. Mau bantu aku? Aku mau. Bagus, bagus, aku memang tidak salah menilai. Di ujung paling barat desa kita ada sebuah gunung berapi. Di dalamnya ada iblis lava kelinci. Keberadaannya adalah ancaman serius. Keamanan desa kita. Untungnya, aku punya gulungan segel di sini. Aku butuh kamu untuk mengalahkan dan menyegelnya. Jika kamu bisa menyegelnya dalam 3 hari, aku akan memberimu imbalan yang paling besar. Kamu memicu misi tersembunyi satu-satunya. Iblis gunung berapi. Tunggu kabar baik dariku. Ada misi yang butuh kamu. Barengan. Koordinatku kukirim, kamu yang antar aku. Sebelum misi, aku ajak kamu naik level dulu. Levelmu sekarang agak rendah. Yao Yao, Yao Yao kemana? Yao Yao, kamu di mana? Kok pergi nggak bilang-bilang? Kak, kamu kok kaku banget sih? Aku udah pergi lama baru kamu sadar. Kakak lagi fokus bunuh monster. Tahu? Kamu keluar tim mau ngapain? Aku udah satu tim sama Dewa Satu Tembak. Lagi menuju spot latihan level tinggi. Apa? Dia. Nggak boleh. Harus aku peringati si Satu Tembak itu. Kalau dia berani ganggu adikku, sekalipun harus mempertaruhkan nyawa, aku bakal habisi dia. Dasar bocah ini gak terima permintaan pertemananku, aku harus cepat ke sana. Permintaan bantuan, aku harus segera ke sana. Yang tunggu aku. Dewa, kamu mau ajak aku lawan monster level 10? Kita bisa menang, lagi pula. Jauh banget, gimana caranya? Yunya Oyao kalau nggak jutek, jauh lebih imut dibanding kehidupan sebelumnya. Jauh lebih imut dibanding kehidupan sebelumnya. Kalau gitu, aku tunjukin sedikit keahlian. Biar kamu lihat betapa dahsyatnya aku saat memanah. Kamu membunuh Brute Hero. Mendapatkan 75 poin EXP. Kamu menyerap 1 pecahan jiwa. Attack power Z1. Attack range Z1. Aku sudah level 5. Rasanya seperti mimpi. Hah, dia benar-benar kuat. Jauh lebih kuat dari kakak. Kakakku jauh lebih kuat. Kalau tidak ada urusan lain, kamu turun dan ambil lotnya. Oke. Baik, Dewa Daging Jiwa. Maksudku Dewa kedua. Yao Yao, aku datang. Yao Yao, aku datang. Anak itu tidak mengganggumu, kan? Hah, Dewa kedua yang bantu aku naik level. Cepat sekali, aku di depan. Dia ini. Semakin keterlaluan. Yoing, katanya kamu larinya cepat. Bantu aku ambil lot yang jauh. Hasil jualnya bagi 2, setuju? Tidak mungkin. Tidak mau. Aku ini calon raja pencuri masa depan. Kakak, uang dari menjual lot bisa buat beli banyak makanan enak. Kamu bisa membeli begitu banyak makanan lezat. Baiklah, setuju. Calon raja pencuri masa depan. Sekarang jadi raja pengumpul lot. Deal. Tongkat biasa, 80 keping tembaga, buat beli durian buat Yao Yao. Pedang besar, 120 keping tembaga, ikan bakar. Sepatu, makanan tengah malam, hehehe. Perhatian semua pemain di sekitar, bos telah muncul. Wah, bos. Astaga, tiba-tiba sekali. Bos Guardian Bear. Level 10, tiar perunggu. HP 100k, MP 2000. Attack 1500, Defense 2200. Skill, Beres Roar. Earthstomp, Savage Charge. Siapa yang berani membuat keributan di wilayahku? Statistik HP dan defense kali ini sangat tinggi. Pemain biasa tidak akan bisa menembus pertahanannya. Tapi attack powerku sekarang sudah mencapai 6452. Menembus defense-nya bukan masalah. HP-nya tebal sekali, perlu serangan beruntun. Kalian mundur dulu. Biarkan aku yang hadapi bos ini. Saatnya mencoba skill aktif dari busur ini. Double shot. Selamat, kamu berhasil mengalahkan bos perunggu. Bos perunggu, ini, langsung kok. Selamat, levelmu naik menjadi 8. Karena kamu adalah pemain pertama di seluruh server yang berhasil membunuh bos peringkat perunggu. Reputasimu bertambah 30. Mendapatkan kotak peralatan emas, kotak pilihan bebas. Kelas 1, mendapatkan 30 poin atribut bebas. Mendapatkan buku skill universal pilihan profesi. Mendapatkan kalung panas tajam. Kalung ini gak berguna buatku, buat kamu aja. Makasih, Kakak Iru. Itu,
Mas, bro. Ada peralatan buat adik gue nggak? Pengumuman seluruh server, pemain Yi Faruhun. Sebagai pemain pertama di seluruh server yang membunuh. Bos perunggu level 10. Apa-apaan ini, bos perunggu? Itu juga level 10. Yi Faruhun ini sebenarnya level berapa sih? Gimana dia bisa bunuh bos level 10? Terus, siapa lagi ini Yao Yao Huyuns? Kok belum pernah dengar namanya? Dasar bego, namanya aja kelihatan cewek. Kayaknya pacarnya Mas Ruhun deh. Apa? Mas Ruhun udah punya pacar? Berarti gue udah nggak ada kesempatan dong. Gunakan buku skill, silakan pilih skill. Saat panah mengenai sasaran, akan terbelah menjadi 3 bayangan panah. Bayangan panah akan otomatis menyerang target terdekat. Setiap bayangan panah mengakibatkan 80% dari damage fisik serangan. Bagus, ini satu-satunya skill area attack. Untuk profesi archer sebelum level 10. Sangat berguna untuk farming monster. Buka kotak pilihan emas. Cincin cepat, peringkat emas. Agility 45, Strength 15. Kekuatan cepat. Saat serangan beruntun terpicu secara pasif. Kecepatan setiap serangan meningkat. Dalam kondisi attack speed sudah maksimal. Cincin ini bisa meningkatkan kecepatan seranganku. Menjadi 2 kali lipat dari semula. Nanti saat aku mengaktifkan Silver Moon Carnival dari Silver Moon Longbow, maka kecepatan seranganku akan meningkat. Menjadi 4 kali lipat dalam 10 detik. Oke, saatnya menyelesaikan quest unik itu. Kamu dengar belum? Di komplek ada orang. Lehernya dicakar kucing liar sampai sobek. Langsung tewas di tempat. Kucing liar, bagaimana mungkin? Seekor kucing liar punya kekuatan sebesar itu. Kucing liar, jangan-jangan monster sudah mulai menyerang lebih awal. Sekarang aku sudah dapat peralatan dan skill baru. Ini pasti bakal berguna saat aku menyelesaikan misi tunggal itu nanti. Dalam ingatan masa laluku, masih banyak misi penting dan sumber daya di Star Abyss. Harus cepat-cepat kuambil. Aneh, suara kucing dari mana ya? Kak Suwe-Suwe. Hewan brengsek, mati kau, Kak Suwe-Suwe, kamu. Ling Hi, aku takut. Jangan takut, jangan takut. Aku di sini. Aduh, tadi malu banget. Gak pakai baju langsung peluk Ling Hi. Tapi, tadi dia kelihatannya bikin aman banget ya. Kak Suan-Suan, maaf banget ya. Tadi aku gak bisa nahan tenaga karena terburu-buru. Besok aku panggil tukang buat perbaikin pintunya. Gak apa-apa. Kalau bukan karena kamu, aku pasti dalam bahaya tadi. Katanya hari ini ada yang dibunuh kucing liar di kompleks. Kayaknya yang ini deh. Kucing liar ini aneh banget. Gak ada rasa ringkih kayak anak kucing biasa. Rasanya kayak lagi hadepin harimau galak. Yang paling aku khawatirin akhirnya terjadi. Monster sudah mulai menyerang dunia nyata. Di kehidupan sebelumnya, setelah monster menyerang, kerusuhan terjadi di berbagai belahan dunia. Yang pesimis mikir kiamat udah datang. Pada rusuh, bakar, rampok, bikin kekacauan gede. Aku ingat, di kehidupan sebelumnya, insiden pertama monster liar bunuh orang. Kayaknya terjadi di suatu tempat di Modu. Tapi kali ini malah di sini, dekat kita. Sepertinya alur sekarang udah beda dari sebelumnya. Kak Suan-Suan, malam ini kamu tidur di kamarku aja. Aku tidur di luar. Makasih ya, Ling Hi. Hari ini untung ada kamu. Kiamat semakin dekat. Harus cepat jadi kuat. Karena kamu membawa gulungan segel. Kamu menarik perhatian iblis gunung api, Kak Wolder. Di area gunung berapi, kamu akan terus terbakar api. Semakin dekat ke jantung gunung, efek bakarnya semakin kuat. Sama seperti kehidupan sebelumnya. Tantangan misi ini bukan cuma soal demon vulkanikau, RD dan monster-monster iblis yang berkeliaran di area gunung berapi. Tapi juga efek terbakar ini yang makin kuat seiring kita maju. Jadi begini. Aku dan Yao Yao tunggu di luar area vulkanik. Kamu yang tarik Flame Imps ke sini. Gampang, serahkan padaku. Yao Yao, jaga kondisi kakakmu. Jangan sampai dia mati. Tenang, Great God. Kakakku memang gak sekuat kamu. Tapi soal bertahan hidup, dia jago. Makasih, adik, kamu yang paling ngerti kakak. Aduh, mati aku. Aku cuma penyihir Flame Imp Lioness Peach City. Tolong, selamatkan aku. Double Heavy Sword, Split Blade. Wah, banyak banget Flame Imps. Ini, langsung bersih. Kak, kamu ngapain sih? Dia, selalu sehebat ini. Kamu maksud Great God Ruhun. Dari dulu emang jago, baru sadar sekarang. Monster kecil udah bersih. Sekarang, kamu harus menarik bos dari dalam gunung berapi keluar. Bos,
Gimana caranya narik dia keluar? Dasar bodoh. Ya dipukullah. Lempar pisau beladirmu. Tusuk dia. Oke deh. Manusia rendahan. Berani-beraninya mengganggu rakyat agung KRD. Nyawamu akan jadi taruhannya. Barusan ada yang dengar suara. Apa ada bos yang muncul? Waduh, bros buruan ke crime scene was face. Ada monster gede di sini. Tingginya berapa? Seperti 3-4 lantai. Lebih? Konservatifnya setinggi 17-18 lantai. Flame Demon KLD. Bos tingkat silver, level 10. HP 1 juta. MP 1 juta, attack 3000. Defense 2500, resistance 1300. Skill, Flame Roar. Summon Demon, Lava Eruption, Giant S Body. Lari, bos ini gila. Musik meriah, double arrow shot. Sialan, aku tidak rela. Tuan Laufet, aku gagal. Astaga, satu tembakan langsung kok. Kamu terlalu kuat, bisa segampang itu. Anda telah mengalahkan iblis api, Calde. Kutukan iblis di tubuhmu telah hilang. Anda mendapatkan poin EXP. Selamat, level Anda naik ke level 9. Semua atribut I1. Mendapatkan 5 poin atribut bebas. Berhasil menyegel iblis api. Misi selesai. Poin atribut. Tetap tambah semua ke stamina. Naikkan HP dan defense. Oke, akhirnya aku bisa ambil equipment unik itu. Kakak, cepat berteman dengan adik kedua. Halo, aku wakil ketua guild Batian. Batian Yidao. Tadi kalian yang melawan bos ini. Betul, kami yang lawan. Kamu, Yifa Ruhun. Iya, aku. Saudara Ruhun, aku lihat kamu belum punya guild. Ada minat gabung ke guild Batian. Sebagai Hallmaster. Guild Batian sebagai salah satu 10 besar guild di dunia game. Punya anggota lebih dari 100.000. Siapa yang jadi Hallmaster di guild Batian? Bisa mengatur lebih dari 1.000 orang. Batian Yidao, omongmu memang manis. Tapi cuma kasih posisi Hallmaster ke saudara Ruhun. Menurutku, jangan panggil Batian Yidao. Panggil saja, tambah satu tebasan. Berani-beraninya menghina ketua kami. Aku ketua guild Youshen Dangtian. Di antara 10 besar guild Youshen peringkat 6. 2 peringkat lebih tinggi dari guild Batian. Asal kamu mau gabung ke guild kami. Aku yang putuskan. Kamu bisa jadi elder pertama di guild Youshen. Kalau performamu bagus, aku bisa naikkan kamu jadi wakil ketua. Yifa Ruhun, aku mewakili Brother Alliance. Mengundangmu bergabung. Sepertinya kamu pernah dengar slogan kami, kalau saudara, datanglah tebas. Aku dari guild Chuan Sing Tiling. Ketua kami menyuruhku bilang, asal kamu gabung sekarang. Cewek-cewek cantik di guild kami akan izinkan kamu bawa mereka naik level di guild kami. Aku janji, setiap harimu bakal penuh kenikmatan. Dasar makhluk genit. Berani-beraninya kau menggoda dewa jiwa. Siapa yang kau maksud? Siapa yang genit? Jangan asal ngomong, aku tantang kau. Maaf, aku belum berniat gabung guild. 8 days one blade, aku bisa tambah kamu sebagai teman dulu. Kalau ada equipment mau di trading, aku hubungi kamu. Dasar tidak tahu diri, cuma Noubie biasa. Cuma beruntung di desa Noubie. Sok penting banget, nanti kita lihat. Kepala desa, misi sudah selesai. Sudah kuduga kau adalah seorang kesatria. Keberanianmu menyelamatkan seluruh desa kami. Ini hadiah yang layak untukmu. Kamu mendapatkan item unik sayap malaikat. Kamu mendapatkan experience points. Selamat, levelmu naik ke 10. Semua atribut I1. Mendapatkan 5 atribute points bebas. Sayap malaikat dapat diikat dengan jiwa. Setelah terikat, dapat mengontrol sayap untuk terbang bebas. Bisa di-upgrade. Gunakan. Soul Beam telah selesai. Kamu dapat memanggil sayap malaikat kapan saja dan di mana saja. Apa itu? Hah? Tidak ada pengumuman sistem tentang update mount terbang hari ini. Ada orang terbang. Jangan-jangan bug. Gimana caranya dia? Wah, gue lihat manusia burung nih. Lengkap sama efek lagi. Membasmi iblis, berkah surgawi bertambah. Aku akan semakin kuat.
Tongkat Iblis, tier emas, Magic 60. Constitution E30, Casting Speed 10%. Panggil Laser Demon, aktifkan manual. Memanggil 3 Laser Demon api untuk bertempur bersama. Bertahan 1 jam, cooldown 2 jam. Mana Burn, pasif. Mengonsumsi 2 kali Magic. Kekuatan sihir meningkat 130%. Gelang Iblis, Constitution 40. Resistance E30. Defense E10, HP MP Recovery 10%. Demon Body Exemption. Secara aktif menghilangkan semua efek negatif dan menekan racun Curse. Cooldown 1 jam, Bloodborne. Pasif, Max HP berkurang 10%. Agility Z50. Bisikan Iblis. Tingkat, emas. Item sekali pakai. Dapat membingungkan satu musuh yang ditentukan selama 10 detik. Memang hebat, Flame Demon Chalder. First skill pertama kali. Langsung ngasih 2 equipment emas. Dan 1 item emas. Bro, equipment ini keren banget. Kamu yang baru first skill Flame Demon Chalder. Iya, dapat drop. Gak kepake, mau jual, kasih harga. Kalau cocok, gak bakal nawar. Sekarang semua server lagi level 5 biasa. Equipment ini bisa langsung ngancurin Dungeon. 10.000 koin emas. 10 detik kelemahan. Cukup untuk mengubah seluruh jalannya pertempuran. Laporan, Kepala. Menurut laporan real-time Starfarer Game, Phoenix Guild berhasil melakukan first kill hari ini. Membunuh Century Boss Flame Demon Chalder. Hanya dalam waktu 6 menit 42 detik. Ini kemampuan terbang. Videonya singkat, tapi nilainya tinggi banget. Dia bukan cuma dapat laporan pertama equipment emas di server, tapi juga menunjukkan kemampuan di atas rata-rata dalam pertempuran. Perhatikan, posisinya saat membunuh bos. Dan damage yang dihasilkan. Jauh melebihi jarak serang. Profesi penyerang biasa. Kami simpulkan, kekuatannya jauh dari terlihat. Bahkan mungkin sudah melampaui batas mekanisme game. Ini bukan pemain biasa. Ini seperti senjata berjalan. Identitas aslinya sudah ketemu. Sedang dilacak. Melalui pelacakan IP dan pencocokan biometrik silang. Dikonfirmasi identitas aslinya adalah Lin He. 23 tahun, tinggal di Southern District 3 New Area. Tim lokal sedang menindaklanjuti. Mulai sekarang. Arsipnya masuk kategori Star Seeker tertinggi. Kamu yang tangani langsung. 3 prinsip. Jangan ganggu, jangan intervensi, jangan paksa. Jika perlu, berikan dukungan penuh. Termasuk menggunakan sumber daya proyeksi bayangan. Siap. Pasti tugas terlaksana. Starfarer Game adalah krisis, juga peluang. Saat batas virtual dan nyata kabur. Yang kita butuhkan bukan prajurit, tapi pedang yang bisa merobek kegelapan. Tanpa disadari oleh Ling He, aksi-aksinya telah mempengaruhi keputusan para petinggi Longkuo. Dan juga mengubah jalannya takdir di kehidupan ini. Jadi kau yang membunuh Flame Demon Cult. Ada apa? Aku ingin menjalani ujian. Begitu rupanya. Ujian ini akan menentukan jalan masa depanmu. Salah pilih, konsekuensinya fatal. Ini saja. Anak muda, tingkat neraka sudah 100 tahun tak ada yang lulus. Gagal, dan kau tamat. Lalu, api keberanianmu belum padam. Tapi di mana api harapanmu? Pemain YF Aruhun memasuki ujian neraka. Lawan, Berserker Graal. HP, atak, 7.800. Serangan 7.800. Kena sekali saja aku hancur. Di kehidupan lalu aku pilih mode sulit, nyaris tak lolos. Kali ini bisa pakai taktik kiting. Semut, turun dan mati. Murka Dewa Iblis, /Malang. Inikah tingkat neraka? Cuma segini. Pengumuman sistem, pemain YF Aruhun. Pertama kali lolos ujian neraka. Hadiah, gulungan pilih kelas tersembunyi. Peti pilih equipment tumbuh. Buku pilih skill profesi. Wah, gulungan pilih kelas tersembunyi, iri aku. Hadiah ini cukup buat naik ke level 30.
Apakah ruhun dewa itu manusia? Aku mau melahirkan monyet untuk dewa. Memperoleh set emas tingkat dasar. Karena kau lolos ujian tingkat neraka. Poin atribut bebas dari naik level akan meningkat menjadi 4 kali lipat. 4 kali lipat atribut. Memang hadiah tingkat neraka luar biasa. Jika tak bisa kukuasai, aku akan menghancurkanmu. Tunggu ajalmu. Ayo, kenakan set emas. Buku skill dibuka sekarang. Hanya bisa pilih skill umum pemanah. Mending simpan bersama kelas tersembunyi. Tunggu setelah berubah kelas. Mahkota Raja Dewa Titan. Atribut. Constitution 100, Stamina Z50. Batas HP naik 10%. Kecepatan regenerasi HP naik 10%. Pertahanan naik 50. Equipment yang tumbuh bersamaku. Potensinya di masa depan jauh lebih besar. Statistik pemain diperbarui. Serangan 7269, pertahanan 332, HP 2262. Potensi pertumbuhan equipment terdeteksi. Ini baru permulaan. Kepala desa, aku lulus. Tak kusangka di sisa hidupku, aku bisa melihat seorang pejuang muda sepertimu. Kalau begitu, ada satu hal yang perlu kau bantu. Misi berantai tingkat mitos terpicu. Ke barat Xingyuan, kalahkan iblis yang terikat. Di tanah segel, akhiri iblis yang akan bangun itu. Jaga keseimbangan Xingyuan. Gunakan benda ini di patung tengah desa. Ruang segel akan terbuka. Ingat, jangan ragu, dan jangan berbelas kasihan. Semoga bida ini benar-benar memutus harapanmu. Tatanan Xingyuan tak boleh goyah. Lagi-lagi anjing peliharaan mereka. Ribuan tahun tak berubah. Tak ada aura mereka di tubuhmu. Kau bukan orang mereka. Kau, pendatang. Pendatang? Kepala desa bilang kau sumber polusi. Bencana bagi Xingyuan. Iblis? Merekalah iblis yang sebenarnya. Menganyam kebohongan selama ribuan tahun. Mencap kaum kuno Xingyuan dengan aib. Dan aku hanyalah penyihir gelap terakhir yang tak mau menyerah. Raja Iblis, Fan Lunaire. Melihatku dengan ramuan rahasia, yang kau lihat adalah dusta. Buang itu, kebenaran akan terungkap. Magister Api Merah, Fan Wen-Er. Memperoleh api inti. Membuka kualifikasi belajar sihir api. Mana Z500. Memicu bakat tersembunyi, resonansi Xingyuan. Kerusakan skill api Z15%. Kecepatan mantra Wo 10%. Gunakan kematianku untuk menyelesaikan misi. Ini satu-satunya cara agar kau bisa majukan 2 misi tingkat mitos sekaligus. Misi kepala desa butuh kekalahan iblis. Sedangkan misiku butuh warisan harapan. Kematianku adalah satu-satunya titik temu. Kenapa membantuku? Kau bahkan tak tahu siapa aku. Karena harapan. Aku melihat sesuatu padamu. Api yang akan membakar kembali benua Xingyuan. Sorot matamu. Persis seperti leluhur kami. Yang dulu bersumpah mati-matian melindungi Xingyuan. Beristirahatlah dengan tenang, pahlawan Xingyuan. Misi selesai, Xingyuan ke barat. Hadiah, 500 poin atribut bebas. Ditambah 1000 reputasi, Xingyuan telah terang. Misi tersembunyi terpicu. Pulihkan Xingyuan, pergi ke makam bawah tanah pegunungan Beilun. Cari Dar Elf Lord. Wahai pahlawan, apakah iblis itu sudah ditaklukkan? Apakah segelnya masih kokoh? Sudah, tapi apakah yang kulihat tadi benar-benar iblis? Kamu, apa maksudmu? Jangan-jangan pikiranmu sudah dikendalikan oleh iblis. Bukan apa-apa, hanya merasa beberapa penjaga lebih perlu disegel daripada iblis.
全服公告，玩家一发入魂，完成神话级任务，星源往昔，奖励圣光源泉，通用魔法学习资格，火系魔法精通，自由属性点加500，全服手通，载入星源史册。圣光源泉蕴含浓郁圣光的神圣药水，可增幅神圣系物品，对邪恶生物有致命伤害。Jangan-jangan untuk sayap malaikat. 检测到神圣能量注入。 Sayap malaikat mulai berevolusi. Bentuk saat ini. 当前形态 Sayap malaikat 4 sayap cahaya merah. Kecepatan terbang, 20 meter detik. Ketinggian maksimum, 2000 meter. Skill baru. 技能 Perlindungan cahaya suci. Aktifkan manual. Membentuk perisai cahaya suci selama 5 detik. Menyerap 5000 damage. Cooldown 30 detik. Dengan kekuatan malaikat, stat ini. Kecepatan 2 kali lipat, ketinggian 2 kali lipat. Dan ini baru tahap awal. Misi Desa Show sudah selesai. Saatnya menuju kota utama, kota malam abadi. Berganti kelas adalah jalan cepat meningkatkan kekuatan. Dan satu-satunya kesempatan mengubah takdir. Di kehidupan ini, aku tak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Harus memilih kelas yang paling cocok dengan bakatku. Pedang Dewa Cahaya bergantung pada keyakinan. Aku tidak cukup saleh. Kuil malam butuh menyembunyikan aura, tidak sesuai gayaku. Pemburu liar, summonnya terlalu rapuh, memperlambat ritme. Serangan kurang maksimal, visi masih kelemahan. Tak bisa menghindar, pengintaian jarak jauh. Ini bukan kelas biasa. Ini kelas super yang dibuat khusus untukku. Ini dia, aku pilih kuil penembak jitu. Konfirmasi berganti kelas ke kelas tersembunyi. Kuil penembak jitu. Ambil misi pergantian kelas. Selesaikan lantai 10 menara pahlawan dalam 24 jam. Target puncak menara. Ruhundaren, kau juga mau menaklukkan menara? Hahaha. Hari ini akan ada pertunjukan yang seru. Ini dia sih, One Shot Wonder, yang legendaris itu. Kelihatannya nggak kayak jagoan sih. Dibesar-besarin banget katanya. Kayaknya nggak bakal bisa lewat lantai 2 deh. Hero Tower itu bukan main-main. Banyak yang mentok di lantai 1 aja. Coba tunjukin kekuatanmu sekarang. Peringkat pertama, One Shot Wonder. Lantai 1, waktu, 6 detik. Peringkat kedua, Lightning Flower Bullet. Lantai 1, waktu, 41 menit 27 detik. 6 detik, buset, aku aja busur belum sempat kuambil. Skillnya belum selesai dibaca. Ini gak masuk akal. Skill, Storm Rush, Storm Warrior kan teleport. Gerakannya super cepat, serangan dan pertahanan gak bisa bereaksi. Dia pakai chat kali ya. Deteksi sistem mana? Ini gak mungkin. Lantai 2 itu Eagle Dance Assassin. Dodge rate-nya sampai 70%. One Shot Wonder. Lantai 3. Waktu, 12 detik. One Shot Wonder. Lantai 4. Waktu, 15 detik. One Shot Wonder. Lantai 5. Waktu, 20 detik. Apa? Dia ini bukan lagi nge-tower. Dia lagi nge-break record. Cepat lihat lantai 10. Dia udah lawan lantai 10. Matilah, lenyaplah dalam keputusasaan. Setelah menerima damage fatal, aku akan bertarung dengan ganas selama 10 detik. Asal bisa tahan 10 detik ini, aku menang. Selamat kepada pemain, One Shot Wonder. Telah menyelesaikan Hero Tower lantai 10, First Clear Server. Mendapatkan Skill Enhancement Scroll. Gelar Lord of the Tower Peak. Selesai, bisa canggih job sekarang. Equipment tumbuh, Crown of the Titan God King. Growth value mencapai 100%, kualitas meningkat. Magic Immunity ini, datangnya pas banget. Quest telah selesai, konfirmasi canggih job ke Hidden Class. Hou Chang Divine Archer, eksekusi. Eksekusi. Level up mendapatkan 300% free stat points.
Skill baru. 300%的自由属性点。 Pasive Ho Chang Si aktif. Di dalam jangkauan seranganmu, kau akan mendapatkan Trusik, dan bisa melihat lokasi manapun dalam jangkauan serangan. Berdasarkan koordinat, lokasi manapun dalam jangkauan serangan. Serangan langsung ke target manapun. Dan skillnya tidak bisa dihindari. Hukum langit petir, aktifkan. Memanggil kekuatan halilintar. Mengakibatkan kerusakan area 300%. Dari kekuatan serangan. Radius 100 meter, cooldown 3 menit. Panah langit biru, kumpulkan kekuatan 2 detik. Mengakibatkan pukulan penghancur 500%. Dari kekuatan serangan ke satu target. Cooldown 5 menit. Tahu hidden class kuat, tapi nggak nyangka segini kuatnya. Sekarang, naik satu level aja langsung dapat 60 poin atribut bebas. Ditambah 3 skill ini. Ini bukan cuma sekali tembak langsung kok. Lagi. Ini sekali tembak langit ketembak. Hukum petir guntur. Siapa? Siapa? Para petualang berkumpul di Pulau Hitam. Kota malam abadi dalam bahaya besar. Aku gagal menyampaikannya. Memicu misi darurat level S. Pesan terakhir. 最后的消息， Sampaikan intelijen pasukan ras laut ke wali kota Iris di kota malam abadi. Jika berhasil, akan dapatkan hadiah yang melimpah. Pulau Hitam. Pertempuran di kehidupan sebelumnya saat kota malam abadi diserang mendadak. Lebih dari separuh pemain tewas atau terluka. Kota hampir jatuh. Ternyata, kurirnya mati di tengah jalan. Misi yang gagal kau selesaikan. Akan kuselesaikan untukmu. Kali ini, akulah yang akan mengubah akhir cerita. Berhenti, ini wilayah terlarang kediaman wali kota. Siapapun yang nekat masuk akan dibunuh. Pramuka Karmel, membawa intelijen pasukan ras laut, diserang di tengah jalan. Sebelum mati, dia memintaku menyampaikan pesan ini. Perintah wali kota, masuk segera. Yang mulia, prajuritmu sebelum menutup mata memintaku menyampaikan. Ras laut sedang mengumpulkan pasukan besar-besaran. Kota malam abadi harus bersiap. Setelah game Subconsciousness diproyeksikan ke dunia nyata, wali kota wanita ini juga berhasil masuk ke dunia nyata. Dan memimpin pasukannya membantu umat manusia melawan invasi monster. Ras laut, ikan-ikan busuk dari laut dalam itu, akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Ini adalah Captides Priest itu. Jangan-jangan mereka sudah kuasai ritual panggilan kuno. Petualang, kau telah membelikan waktu bagi Nick City. Waktu persiapan yang sangat berharga. Hutang budi ini. Nick City takkan pernah lupa. Dapatkan lencana Nick Val. Dan kau bisa mengerahkan pasukan 100 orang. Di wilayah kekuasaan Nick City. Level reputasimu naik ke antusias. Sebagai salah satu dari 8 kota utama. Pasukan Nick City semuanya NPC level 60 ke atas. Pasukan 100 orang ini. Kekuatannya di luar nalar. Cepatlah naikkan levelmu. Saat kau mencapai level 30 dan bisa secon job canggih, akan kuberikan satu set peralatan emas untukmu. Terima kasih, Tuan Wali Kota. Aku akan segera kembali. Naik level? Gampang. Level 30 cuma sebentar lagi. Shen, aku dan kakak menemukan bos White Eagle di alam liar. Menemukan bos elang putih. Koordinat 13562526, tidak respawn. Cepat, Shen. Sudah ada beberapa grup pemain yang mendekat ke sini. Jangan sampai orang lain yang dapat giliran. Jarak tembak kupas, tenang. Kirimkan statistik bosnya. King Bolin, level 12, atak 1900. Defense 580, resistance 680. Defense seperti itu. Di hadapanku sama saja seperti kertas tipis. Yao Yao, apa Shen akan datang? Dia sudah sampai mana? Kita tidak bisa tahan lama. Kak, dia tidak datang. Tapi dia bisa membunuh bos ini. Dia suruh kita siap-siap mengambil lot. Apa? Kalau dia tidak datang, bagaimana caranya? Dengan kekuatan pikiran. Bro, yang lihat dapat bagian. Ayo kita party bareng. Kalau tidak, nanti saat guild besar datang, kalian bahkan tidak kebagian remah-remahnya. Tidak perlu. Rekan timku sudah di jalan. Sebentar lagi sampai. Wah, masih saja berakting. Berani-beraninya kalian. Monopoli bos perak sendirian. Kalian bisa tembus defense-nya. Jangan-jangan bos belum mati. Kalian malah jadi bubur. Arrow of the Azure Sky, tembak. Apa? Jari tadi bergerak sedikit. Ini,
Ini dihitung sebagai seranganku. Aksi, cepat ambil lotnya. Berdiri, serahkan peralatan emas itu. Kalau tidak, hari ini jangan harap bisa pergi. Shen, kita dikepung, mereka mau rampas equipment kita. Santai. Teknik pelayaran petir. Shen kasih pesan, dia suruh kita ambil semua. Equipment yang ada di tanah, cepat ambil. Apa-apaan ini? Cruise missile. Kekuatan dua skill tadi benar-benar mengerikan. Pasti Shen sudah job canggih. Dan pasti itu hidden class. Ya pastilah, kita berdua cuma selesaiin difficulty hard. Udah dapat hidden class dari mentor. Shen Shuhun sehebat itu. Kalau gak punya hidden class, baru aneh. Udah ah, gue jual equipment di inventory dulu. Lu hubungi Shen. Nanti setelah dijual, gue anterin uangnya. Gue udah kirim beberapa pesan, Shen belum balas satupun. Mungkin lagi fokus breakthrough. Soalnya dia sekarang udah jatuh dari level ranking. Biar gue lihat, Shen sekarang ranking berapa. Shen masuk ranking, peringkat 98, tunggu. Mana orangnya? Kok hilang? Baru muncul langsung disalib. Player sekarang pada sekeras itu ya? Nafas aja dikasih kesempatan. Shen masuk ranking kenapa? Heran? Dengan kekuatannya. Gak masuk ranking baru aneh. Tapi peringkat 98 memang gak sesuai dengan kelasnya. Tunggu, peringkat 40, 65, 41, sekarang 19. Di dunia, 8, pertama. Level up-nya terlalu cepat. 30 detik, cuma 30 detik. Dari level 11 dia langsung naik ke 16. Sekarang udah 20. Sistemnya rusak ya? Waduh, bug sistem kali. Gue lihat langsung level. Shen langsung loncat dari 11 ke 20. Gue juga lihat, sekarang udah 22. Apa dia habisin semua? Experience pool Dungeon. Tadi siapa yang bilang Shen jatuh? Quit game. Akunnya dihack, muka. Lu sakit gak? Lihat experience bar ini. Ini MAH langsung terbang ke alam dewa. Grup badut dari Serikat Yushen itu bukan apa-apa. Hah, sekarang gelap gulita? Diam 1000 bahasa sekarang. Ketua, berdasarkan analisis data backend dan simulasi log misi, Yifaruhun sepertinya baru saja menyelesaikan serangkaian misi berantai berskala besar. Saat ini dia sedang dalam periode ledakan penyelesaian EXP. Penyelesaian sekaligus seperti ini bisa langsung membuat levelnya melonjak penuh. Dia memang beruntung. Keberuntungan anjing, beritahu tim elit. Semua orang berhenti istirahat, gila-gilaan grinding level sekarang. Ketua, para anggota baru level 13. Melawan elit monster level 15 terlalu berat. Bagaimana kalau kita tunggu sampai semua naik ke level 15? Perbarui perlengkapan dulu, baru lanjut. Efisiensinya akan jauh lebih tinggi. Aku yang ketua atau kau yang ketua? Satu kata lagi yang sia-sia. Keluar dari guild. Ya, aku segera beritahu, langsung pergi. Sejak kecil tak ada yang berani menolakku. Yifaruhun. Siapapun kau, aku pasti akan menginjak-injakmu. Membuatmu berlutut memohon ampun. Kau sudah level 30. Gimana? Sudah kubilang akan cepat. Serahkan perlengkapannya. Ini set, First Embrace of the Paladin. Yang kupakai saat petualangan dulu. Meski mungkin kurang cocok dengan kelas penyerang tank NU. Tapi atributnya pasti jauh mengungguli. Perlengkapan campur aduk yang kau pakai sekarang. Aku penasaran, bagaimana kau melakukannya? Sebenarnya, aku bisa sihir api. Ini tidak mungkin. Penghalang kelas. Ternyata bisa ditembus. Aturan sistem gagal berlaku padanya. Oh begitu rupanya. Kau coba perlengkapan itu dulu. Kalau ada perkembangan baru dari pihak ras laut, aku akan menghubungimu lagi. Aku akan mencari-cari di kitab kuno warisan leluhur. Hal seperti ini, entah apakah ada catatannya di kalangan ras immortal. Memulai pemakaian set Paladin. Memasang helm, First Embrace of the Paladin. Vitalitas OE 400. Defense Age 300. Damage Block 300. Kecepatan regenerasi mana O 10%. Holy Light Chines.
50%减伤效果，冷却3小时。装备圣骑士的初拥战甲，体质加600，耐力加400，格挡伤害加400，气血恢复速度加15%，圣光激荡，主动激活，对周身10米范围内的敌对目标造成1000点圣光伤害，并眩晕3秒，冷却时间40分钟。装备圣骑士的初拥镜甲，耐力加400，抗性加500，格挡伤害加300，移动速度加10%，圣才之跃主动激活，可在10米范围内进行一次不改变面向的跳跃，冷却时间5分钟。装备圣骑士的初拥战靴，敏捷加400，耐力加200，移动速度加20%，减速抗性加30%，圣光冲锋，主动激活，移动后可在身后留下一条圣光大道，所有友方目标在圣光大道上的移速增加20%。套装激活4套装效果，体质加1000，防御加800，抗性加500，生命之上限加10%。 Wah, ada bonus set juga. Kekuatanku sekarang sudah jauh melampaui. Ini sama seperti di kehidupan sebelumnya.